Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, kembali lagi pada mata pelajaran fikih kelas 6. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama tentang minuman halal dan haram, khususnya pada subtema jenis-jenis minuman halal, membiasakan mengkonsumsi minuman halal, dan juga hikmah mengkonsumsi minuman halal. Pada kesempatan hari ini, kompetensi dasar yang harus kita miliki adalah pertama, menganalisis minuman halal dan haram dikonsumsi. Kemudian yang kedua, menyajikan klasifikasi minuman halal dan haram dikonsumsi. Setelah pembelajaran ini, anak-anakku semua diharapkan mampu merinci jenis-jenis minuman halal, menelaah cara membiasakan mengkonsumsi minuman halal, menyimpulkan hikmah mengkonsumsi minuman halal. Juga anak-anakku semua bisa mengklarifikasi jenis-jenis minuman halal, mendemonstrasikan cara membiasakan mengkonsumsi minuman halal, dan juga menunjukkan hikmah mengkonsumsi minuman halal. Materi yang pertama, jenis-jenis minuman halal. Adapun minuman halal dalam Islam dikenal dalam beberapa macam dan harus dipenuhi agar kita sebagai umat Islam meminum minuman yang layak dan dikatakan sebagai minuman yang halal. Minuman halal ada beberapa macam, antara lain yakni yang pertama, semua jenis air yang tidak membahayakan bagi kehidupan manusia. Poin pertama ini juga ada 3 hal. Yang pertama, minuman yang airnya alami, yaitu seperti air sumur, air dari mata air sungai, air danau, air hujan, dan juga air kelapa. Kemudian yang kedua adalah minuman yang airnya bercampur dengan benda lain, seperti susu, kopi, teh, dan sejenisnya. Poin yang ketiga adalah minuman yang melalui proses kimia, contohnya minuman bersoda seperti Sprite, Coca-Cola, Fanta, dan lain sejenisnya. Kemudian jenis minuman yang kedua adalah air yang tidak memabukkan. Walaupun air ini sebelumnya pernah menjadi memabukkan, contohnya seperti arak yang sudah berubah menjadi cuka. Kemudian yang ketiga adalah air bukan berupa benda najis atau terkena najis. Jadi air meskipun suci namun sudah terkena benda najis atau terkena najis, maka ketika kita mengkonsumsinya maka hukumnya berubah menjadi haram. Kemudian selanjutnya air yang suci, yakni air yang didapat dengan cara yang halal dan baik. Materi yang kedua adalah membiasakan mengkonsumsi minuman halal. Sebagai seorang muslim, kita harus cermat dalam memilih minuman. Hendaknya kita memastikan bahwa minuman yang kita minum atau yang kita konsumsi adalah minuman yang halal, baik, dan juga thayyib. Nah, berikut ini adalah cara-cara yang dapat dilakukan agar kita terbiasa mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama adalah membeli minuman dari tempat yang terpercaya
atau tempat yang sudah terjamin menjual minuman yang halal. Kemudian yang kedua, apabila kita membeli minuman, hendaknya kita membeli di tempat orang muslim. Namun jika terpaksa membeli pada orang non-muslim, kita harus memastikan bahwa minuman tersebut diperoleh dan diproses secara syariat Islam. Yang ketiga adalah mendapatkan minuman dengan cara yang baik. Artinya kita dapatkan dengan tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain. Yang keempat adalah membeli minuman dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan juga tentunya halal, yakni didapatkan tidak dari hasil mencuri, merampok, berjudi, maupun korupsi. Yang berikutnya adalah menghindari meminum minuman yang telah ada dalil yang melarangnya. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa sesuatu minuman itu dilarang oleh syariat Islam, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis, maka kita dilarang untuk mengkonsumsinya, misalnya khamr. Kemudian yang berikutnya adalah bergaul dengan orang yang baik. Jadi kita bisa terjaga dari meminum minuman yang haram. Berikutnya adalah adab minum menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya ketika kita minum, makan, kita harus mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adab minum menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah memulai dengan membaca basmalah. Kemudian yang kedua adalah hisaplah dan jangan minum sekali tengguk. Ini bisa diartikan ketika kita minum minimal 3 kali sekali tengguk. Kemudian berikutnya adalah minumlah dengan 3 kali nafas. Dan hindari minum sambil berdiri dan minum dari mulut timba. Jika tidak ada tempat yang patut untuk minum seperti cangkir, gelas, dan lain-lain, maka gunakanlah kedua tanganmu sebagai tempat untuk meminum. Dan tentunya adab minum sambil berdiri ini sangat tidak dianjurkan di dalam Islam. Berikutnya adalah setelah minum hendaklah kita membaca doa. Doanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alahu 'abdan futara fi rahmatihi wa lam yaj'alhu milhan ujajam bidunubina. Yang artinya adalah segala puji bagi Allah yang telah menjadikan air ini tawar dengan rahmatnya dan tidak menjadikan air ini asin dan payau lantaran dosa-dosa kami. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya memerintahkan umat Islam untuk membiasakan mengkonsumsi minuman yang halal. Dengan mengkonsumsi minuman yang halal akan memberikan banyak manfaat bagi tubuh manusia. Di antara manfaatnya adalah 1. Terhindar dari murka Allah karena menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian yang kedua adalah tubuh kita akan selalu sehat karena yang diminum adalah sesuatu yang baik. Kemudian yang ketiga adalah akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih karena mendapat curahan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah diberikan rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena kita selalu mentaati Allah sebagai wujud rasa syukur. Kemudian adalah menunjukkan pada umat lain bahwa Islam ini adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Hikmah mengkonsumsi minuman halal. Yang pertama adalah mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Kemudian yang kedua, hikmahnya adalah supaya doa kita selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang ketiga adalah kita bisa dijauhkan dari siksa api neraka. Kemudian hikmah yang keempat adalah menumbuhkan perbuatan yang baik. Jadi ketika kita minum atau mengkonsumsi minuman yang halal, maka perbuatan kita akan selalu menjadi baik. Demikian materi kita pada pertemuan hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua bisa mengkonsumsi minuman yang halal dan menjauhi minuman-minuman yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yakni a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'lamu sholihan inni bima ta'maluna alim. Yang artinya adalah, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah kebajikan, sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anakku semua selalu bisa menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Kita makan makanan minuman yang baik, yang halal, dan anak-anakku semua bisa menjauhi minuman-minuman yang haram. Terima kasih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.